Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perhitungan pemetaan dan pengambilan keputusan manajemen risiko bisnis pada Telkom Indonesia Tbk. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Martin Honori, kedua ada Amelia Putri, ketiga ada saya sendiri, yaitu Windy Oktaviana, yang keempat ada Dewi Nasari, yang kelima ada Stefani. Next. Bisa kita lihat logo dari perusahaan Telkom Indonesia, dan di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan gambaran dari perusahaan ini. PT Telkom Indonesia Tbk didirikan dan beroperasi pada tahun 1884 dengan status perubahan berdasarkan keputusan nomor 7 tanggal 27 Maret 1884 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1991, status perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk diganti menjadi Persero atau perseroan terbatas milik negara, sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1961. Pada perusahaan yang tercatat adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, kemudian pada tanggal 4 Desember 2020 diubah menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. Hingga saat ini pemilik entitas induk PT Telkom Indonesia Tbk adalah pemerintah Republik Indonesia sendiri. Next slide. Nah, Telkom saat ini sudah membagikan bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama ada digital connectivity, digital platform, dan digital service. Digital connectivity sendiri mencakup 5G, network function virtualization, kemudian digital platform itu mencakup data center, big data atau artificial intelligence. Yang ketiga ada digital service yaitu consumer dan enterprise. Next slide. Nah, pada PT Telkom Indonesia Tbk ini juga memiliki 2 jenis kegiatan usaha. Yang pertama ada usaha utama dan ada usaha penunjang. Pada usaha utama, mereka merancang, menciptakan, mengembangkan, mengoperasikan, memperkenalkan, atau memasarkan jaringan internet telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk usaha penunjang, mereka menyediakan transaksi digital dan jasa kirim mengirim uang melalui digital atau layanan telekomunikasi. Next slide. Apa-apa saja sih produk jasa yang ditawarkan oleh PT Telkom Indonesia? Yang pertama ada telekomunikasi, yang kedua ada layanan teknologi informasi, yang ketiga ada media dan edutainment, yang keempat ada service. Untuk telekomunikasi sendiri, uraian produknya adalah sambungan telepon kabel tidak bergerak, kemudian ada sambungan telepon nirkabel tidak bergerak, seluler, jasa layanan internet, layanan jaringan, jasa komunikasi data, layanan interkoneksi dan intercarrier. Yang terakhir untuk di telekomunikasi adalah sarana penunjang. Sedangkan pada layanan teknologi informasi, melayani yang berintegritas pada kemudahan dalam proses kerja dengan transaksi yang mencakup value add service dan manage application. Kemudian untuk media dan edutainment, media ini adalah salah satu model bisnis PT Telkom yang dikembangkan sebagai bagian dari New Economy Business. Layanan yang ditawarkan adalah free to air and pay TV. Sedangkan untuk edutainment sendiri itu menjadi salah satu layanan modern dalam model New Economy Business pada Telkom dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Kemudian ada service yang terakhir itu produk-produk dari PT Telekomunikasi ini dapat diuraikan jadi pembagian untuk di bagian service ini. Yang pertama ada telepon, data, dan internet. Kemudian ada satelit. Dan yang terakhir televisi berlangganan. Next slide. Kita masuk ke kajian teori. Pada bagian ini kita akan mempelajari dan mengetahui apa itu manajemen risiko, jenis-jenis manajemen risiko, alat pengukur manajemen risiko, risk assessment, dan pengambilan keputusan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu apa itu risk management. Kami mengambil pendapat 2 para ahli. Yang pertama ada Jose Darso di tahun 2003 dan Fahmi tahun 2010. Menurut Jose Darso, manajemen risiko adalah dilaksanakannya sebuah fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi,
Pengertian manajemen risiko berdasarkan pemahamannya adalah di mana bidang ilmu yang diciptakan untuk membahas bagaimana sebuah organisasi menentukan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dan menetapkan sejumlah pendekatan manajemen secara komprehensif serta sistematis. Next slide. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis risk management. Yang pertama ada manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen yang akan membahas 4 faktor risiko yang akan terjadi. Yang pertama adalah faktor manusia, faktor proses, faktor sistem, dan faktor eksternal. Kemudian ada manajemen hazard, di mana pada hal ini terdapat 3 jenis bahaya yang wajib diketahui, termasuk bahaya aturan yang berkaitan dengan hukum, bahaya fisik, serta bahaya moral. Kita masuk ke risiko finansial. Manajemen risiko finansial atau manajemen risiko keuangan merupakan upaya agar dapat memantau risiko serta melindungi properti, laba, aset, dan aset identitas bisnis. Manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah satu sumber daya perusahaan. Kita masuk ke yang terakhir yaitu manajemen risiko strategis, di mana manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise jika ada. Next slide. Nah, kita masuk ke pengukur risiko bisnis. Yang pertama ada financial asset. Apa itu financial asset? Financial asset adalah aset yang tidak berwujud tetapi bukti transaksinya serta kepemilikannya atau aset finansial mempunyai wujud. Kemudian physical asset. Physical asset itu adalah item nilai ekonomi, komersial juga pertukaran yang memiliki keberadaan material. Aset fisik dikenal sebagai aset berwujud yang biasa disebut dengan properti, peralatan, furniture, perlengkapan, dan barang habis pakai. Kemudian yang ketiga ada human asset, di mana secara teori human asset ini adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai alat sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kita masuk ke intangible asset. Intangible asset adalah sebagai aset yang tidak berwujud merupakan sumber daya yang mempunyai sifat jangka panjang. Dan ia biasanya tidak mempunyai keberadaan fisik, tetapi mempunyai jumlah dan nilai manfaat di masa depan yang tidak bisa kita ketahui. Contohnya itu seperti hak cipta, goodwill, merek dagang, perjanjian waralaba, paten, dan kontrak bisnis lainnya. Kita masuk ke liquidity risk. Liquidity risk ini atau likuiditas merupakan kapasitas atau entitas untuk membayar kewajiban lancar tanpa adanya kerugian yang diperkirakan timbul dalam perusahaan. Kemudian ada market risk dan credit risk. Kita bahas yang pertama adalah market risk. Market risk ini adalah kondisi yang dialami suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Menurut Irham Fahmi di tahun 2014 di bukunya halaman 69. Risiko pasar juga merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh pasar atau kelas aset. Sedangkan untuk credit risk sendiri, ini adalah risiko kerugian yang ditimbulkan oleh debitur atas kewajiban pembayaran utangnya pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada operational risk. Risiko operasional atau operational risk dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Next slide. Di sini kita masuk ke risk assessment. Risk assessment atau yang lebih sering kita sebut sebagai penilaian risiko adalah suatu metode yang dipakai oleh organisasi-organisasi atau pada perusahaan. Ada banyak hal yang mengartikan bahwa penilaian risiko ini adalah sebuah metode secara sistematis yang dipakai untuk menetapkan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi di organisasi atau perusahaan tersebut. Next slide. Kita masuk ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap menggambarkan dan mengenali masalah, kemudian menganalisis, yang ketiga mempertimbangkan fakta, kemudian mengambil tindakan hingga ke tahap evaluasi. Nah, kenapa kita diminta untuk menggambarkan dan mengenali masalah? Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita tentu saja harus mengetahui dulu masalahnya di mana. Kemudian setelah kita mencari tahu fakta-faktanya dan melakukan riset, maka kita harus menganalisis sehingga ketika kita sudah menemukan pilihan yang akan kita pilih, kita harus mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta atau informasi yang udah kita riset sebelumnya pada tahap sebelumnya juga.
Setelah kita mempertimbangkan dan menyetujui bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang akan kita gunakan, kita harus mengambil tindakan, yaitu implementasi. Nah, sambil atau sembari pilihan tersebut dilaksanakan, maka kita melakukan evaluasi pula untuk menunjukkan apakah pilihan tersebut itu efektif dilakukan. Jika tidak efektif, maka kita akan melakukan kembali lagi dari tahap-tahap sebelumnya. Next slide. Kita masuk ke metode penelitian pada slide ini. Yang pertama ada objek, yang dimana objek kami yaitu PT Telkom Indonesia. Kemudian jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian sumber data yang kami gunakan adalah artikel atau jurnal-jurnal yang sudah terpercaya dan sudah dipublikasi. Kemudian yang terakhir teknik analisis data kami itu adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, objek penelitian yang kami gunakan itu tadi seperti yang saya sebutkan adalah PT Telkom Indonesia Tbk. Yang dimana PT Telkom Indonesia ini adalah perusahaan besar yang terkenal di Indonesia dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Jenis penelitiannya, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi atau mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh dengan bentuk analisa. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan memperoleh data melalui laporan keuangan dan menganalisis beberapa olahan data tersebut dengan membandingkan hasil di tahun 2019 serta tahun 2020. Sumber data kami yaitu mencari informasi dengan penerapan manajemen risiko adalah sumber data sekunder. Data sekunder ini kami peroleh melalui hasil studi perpustakaan dengan membaca artikel dan jurnal-jurnal lainnya yang terkait dengan PT Telkom Indonesia. Dan untuk teknik analisis data sendiri, kami berproses dan pada tahap terakhir, di mana kami menganalisis data dan menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan, dan data-data ini telah dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan yang logis serta dapat dipahami oleh para pembaca. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan interpretasi, di mana kami menganalisis PT Telkom Indonesia Tbk terkait teori-teori manajemen risiko yang telah dipelajari. Yang pertama ada business risk process. Dengan adanya business risk process, PT Telkom dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang akan muncul. Terdapat 5 tahapan business risk process. Yang pertama adalah tahap identifikasi. Cara yang dilakukan oleh PT Telkom dalam proses identifikasi ini adalah memahami penyebab timbulnya suatu risiko dalam lingkungan operasi. Identifikasi sebanyak-banyaknya faktor yang menyebabkan risiko, kemudian dicatat dalam sistem PT Telkom. Alasannya karena segala informasi yang terdapat di sistem dapat dilihat oleh orang-orang penting yang memiliki akses. Hal ini tentunya mempermudah dalam proses pengidentifikasi. Kemudian PT Telkom juga melakukan studi literatur di mana mereka membaca kajian yang berhubungan dengan risiko bisnis, seperti risiko pada aset, finansial, operasional, pasar, kredit, dan likuiditas. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tahap identifikasi PT Telkom terlampir pada gambar berikut ini. Tahap kedua adalah asesmen atau penilaian. PT Telkom melakukan penilaian untuk memahami hubungan antara resiko dan faktor penyebabnya, dan menentukan tingkat keparahan resiko tersebut. Risiko yang mempunyai tingkat keparahan tinggi harus segera diatasi agar tidak terjadi bencana, sedangkan yang keparahannya rendah perlu diatasi sebelum keparahannya semakin tinggi. PT Telkom melakukan asesmen dengan memberi nilai melalui lembaran kuesioner. Untuk probability atau kemungkinan terjadinya risiko ke depannya itu dinilai menggunakan 5 skala. Almost never, unlikely, possible, likely, almost certain. Kemudian penilaian terhadap impact yang akan dihasilkan juga menggunakan 5 skala. Minor, moderate, severe, major, sama worst case. Setelah itu, PT Telkom mengurutkan risiko sesuai tingkat keparahan dengan tujuan mempermudah memilih risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian dalam proses ketiga itu proses treatment. Hal pertama yang dilakukan PT Telkom adalah mengatur pertemuan dengan pemangku kepentingan atau direksi perusahaan untuk berdiskusi mengenai perencanaan manajemen risiko dan implementasinya. Sama seperti perusahaan lain, penanganan risiko yang dilakukan oleh PT Telkom juga difokuskan pada risiko utama yang berada di level atas, yaitu worst case atau ekstrim.
Beberapa alternatif yang dilakukan oleh PT Telkom adalah menghindari risiko, mengurangi risiko, menerima risiko, atau membagi risiko. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap risiko mempunyai cara penyelesaiannya tersendiri. Kemudian tahap keempat adalah monitoring atau pemantauan. Tujuan monitoring adalah untuk mencermati proses penanganan apakah sudah efektif atau belum. PT Telkom melakukan proses monitoring dengan memantau dan menganalisis penanganan yang sedang dijalankan secara konsisten, dan setiap pemantauan akan dicatat. Dengan adanya proses monitoring ini, PT Telkom dapat mengurangi risiko menjadi seminimal mungkin. Setelah melewati 4 tahapan sebelumnya, sampailah di tahap terakhir yaitu reporting. PT Telkom biasanya mengevaluasi atau mereview kembali manajemen risiko untuk memaksimalkan efisiensinya. Evaluasi membantu PT Telkom dalam memahami perusahaan secara keseluruhan dalam menangani risiko dan apa-apa saja yang perlu ditingkatkan. Tahap reporting adalah tahap penting yang harus dilakukan oleh PT Telkom sebelum mereka membuat perubahan pada kerangka manajemen risiko yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis perhitungan risiko. Yang pertama ada financial asset. Di sini terlampir tabel financial asset PT Telkom. Dengan catatan angka di dalam tabel dinyatakan dalam miliaran rupiah. Berdasarkan tabel tersebut, aset lancar PT Telkom mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan digital masyarakat. Karena pada saat pandemi ini lebih banyak dihabiskan melalui jaringan digital. Aset lancar yang diperoleh PT Telkom masih stabil walaupun munculnya virus COVID-19 yang dapat menghambat aktivitas perusahaan. Sedangkan nilai investasi mengalami penurunan. Hal ini berarti jumlah investasi yang dilakukan terhadap mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan untuk nilai ekuitas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom mengalami pertumbuhan yang cukup baik, karena jumlah modal yang dikembalikan kepada pemegang saham meningkat. Selanjutnya ada perhitungan likuiditas. Kita menghitung quick ratio, current ratio, debt to equity, dan return on equity dengan rumus yang telah dipaparkan berikut. Telah kami dapatkan juga hasil perhitungannya di dalam tabel. Quick ratio dan current ratio Telkom tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan hasil yang hampir mendekati 1. Artinya PT Telkom mampu membayar kewajibannya dalam kurun waktu 1 tahun atau bahkan kurang, yaitu dari 30 hari sampai 3 bulan saja. Kemudian hasil debt to equity mengalami peningkatan, yang menandakan bahwa sumber modal perusahaan Telkom masih banyak tergantung dari pihak luar. Terakhir, perhitungan ROE mengalami peningkatan, berarti Telkom cukup efektif dalam mengoptimalkan modal yang dimiliki dan memaksimalkan dana para investor untuk mendapatkan profit. Selanjutnya ada pasar atau market. Di sini kami menghitung equity risk premium. Equity risk premium ialah perhitungan antara pengembalian ekuitas atau saham individu dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Hasil perhitungan tingkat pengembalian pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah minus, dengan hasil minus 3,3% dan minus 1,35%. Artinya para investor yang menanam saham pada PT Telkom tidak mendapat return pada tahun tersebut. Kemudian ada kredit. Risiko kredit dapat terjadi ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan. Namun berdasarkan perhitungan quick ratio dan current ratio, PT Telkom mampu membayar hutang atau kewajibannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. PT Telkom dapat dinyatakan pada rating perusahaan A yang berarti PT Telkom mampu melunasi kewajiban kurang dari waktu jatuh tempo dengan risiko yang rendah. Dengan begitu, PT Telkom dapat meminimalisir risiko kredit pada perusahaannya. Yang terakhir ada operasional. Tabel berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko-risiko operasional pada PT Telkom yang kemungkinan akan terjadi. Bagian operasional yang tidak berjalan dengan lancar akan menyebabkan risiko operasional pada perusahaan, seperti kegagalan sistem, kerusakan mesin, human error, dan sebagainya. Kemudian ada analisis strategi dan pengelolaan berbagai risiko bisnis. Terdapat 4 macam strategi yang digunakan PT Telkom dalam mengelola risiko bisnis. Yang pertama adalah dikontrol atau risk control. Contoh kasusnya yaitu adanya pihak dalam atau karyawan yang meraup uang milik perusahaan atau korupsi, sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan. Risiko seperti ini dapat diatasi dengan risk control, di mana PT Telkom dapat melakukan pengawasan pada karyawan. Kemudian, ada kurang baiknya kualitas jaringan dan teknologi yang diakibatkan oleh jaringan database yang sudah lama, sehingga berdampak pada layanan perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perbaikan, perawatan, serta penggantian berkala pada infrastruktur jaringan agar kualitas tetap terjaga.
Strategi kedua ada di transfer ke pihak lain atau risk transfer. Contohnya adalah kerusakan jaringan listrik yang menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan serta melemahnya jaringan telekomunikasi. Hal ini dapat dipindahtangan pada teknisi listrik yang mampu menanggulangi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada dibiayai sendiri atau risk retention. Contoh kasusnya adalah kasus-kasus yang tidak terduga seperti bencana alam, terorisme, dan aksi demo yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas atau jaringan pada perusahaan. Hal ini dapat diantisipasi dengan membentuk atau menyiapkan infrastruktur cadangan atau dana cadangan untuk kerusakan yang terjadi. Dan yang terakhir ada dihindari atau risk avoidance. Untuk strategi risk avoidance, contohnya adalah adanya ancaman keamanan pada akses PT Telkom. Hal ini dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan memindahkan kabel jaringan ke tempat yang lebih aman. Selain itu, ada juga kasus jaringan PT Telkom yang rentan terhadap akses ilegal atau virus. Hal ini dapat ditanggulangi dengan memperbarui atau menggunakan teknologi yang lebih canggih agar dapat lebih peka terhadap hal-hal yang dapat merusak sistem jaringan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis pemetaan risiko atau risk assessment. Dalam melakukan pengambilan keputusan, PT Telkom dapat melakukan pemetaan risiko atau bisa juga disebut dengan tahap asesmen atau penilaian. Pemetaan risiko yang dilakukan ini dapat membantu PT Telkom dalam mengkategorikan dan mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi. PT Telkom dapat memetakan risiko-risiko berdasarkan prioritas, di mana mereka menentukan risiko apa yang harus ditangani terlebih dahulu jika terjadi ancaman keamanan. Adapun contoh tabel penilaian yang digunakan untuk memetakan risiko seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Kemudian sesuai dengan tabel di atas, maka kita dapat memetakan risiko dengan memberi penilaian sebesar 10 skala. Seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat probability atau kemungkinan terjadi risiko ke depannya, kemudian ada risk atau impact dengan dampak yang timbul jika risiko terjadi, dan current system, apakah risiko pernah terjadi untuk sistem saat ini. Setelah masing-masing risiko diberi nilai, selanjutnya adalah memprioritaskan atau mengurutkan risiko sesuai kategori keparahannya. Semakin besar nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat keparahan yang harus segera diatasi. Penilaian untuk pemetaan risiko ini dilakukan pada financial asset, physical asset, human asset, intangible asset, liquidity risk, market risk, credit risk, dan operational risk. Next. Nah, di sini ada tabel assessment untuk financial asset. Nah, pada tabel di sini menunjukkan untuk financial asset dengan tingkat poin tertinggi harus segera dicegah dan diatasi adalah karyawan korupsi atau meraup keuntungan pribadi dengan poin sebesar 30. Nah, untuk kejadian seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan oleh PT Telkom adalah dengan mengontrol risk atau risk control agar kemungkinan terjadinya bisa berkurang. Next. Nah, yang kedua ini ada physical asset dengan tingkat poin tertinggi yang harus segera dicegah dan diatasi adalah kebakaran gedung atau perusahaan dengan poin sebesar 28. Nah, untuk kejadian seperti ini, maka perusahaan PT Telkom, tindakan yang harus dilakukan adalah risk retention dengan mempersiapkan dana cadangan untuk mendanai risiko tersebut. Next. Kemudian yang ketiga itu ada human asset dengan tingkat poin tertinggi yang harus dicegah dan diatasi adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan buruk sehingga tidak memenuhi kebutuhan konsumen dengan poin sebesar 24. Nah, untuk kejadian seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan oleh PT Telkom adalah mengontrol risiko agar kemungkinan terjadinya bisa berkurang. Next. Nah, selanjutnya itu ada intangible asset dengan poin tertinggi harus segera diatasi adalah kebocoran data perusahaan atau pelanggan dengan poin sebesar 16. Untuk kejadian seperti ini, maka PT Telkom harus melakukan pengontrolan terhadap risiko karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya. Selanjutnya ada liquidity risk dengan tingkat poin tertinggi yang harus segera dicegah dan diatasi adalah karyawan perusahaan yang bekerja di bagian keuangan melakukan korupsi dengan poin sebesar 27. Untuk kejadian seperti ini, maka PT Telkom harus melakukan kontrol atau risk control agar kemungkinan terjadinya bisa berkurang. Next. Selanjutnya itu ada market risk dengan tingkat poin tertinggi yang segera dicegah adalah proses evaluasi produk kurang maksimal sehingga terdapat kekurangan saat diluncurkan ke pasaran dengan poin sebesar 27. Nah, untuk masalah seperti ini, maka langkah yang dilakukan oleh PT Telkom adalah dengan mengontrol risiko agar kemungkinannya bisa berkurang. Next. Kemudian di sini ada credit risk dengan tingkat poin tertinggi yang segera dicegah dan diatasi adalah reputasi perusahaan buruk di mata bank karena menghadapi banyak risiko dengan poin sebesar 23.
untuk ke resiko seperti ini, maka langkah yang dilakukan oleh PT Telkom adalah melakukan pengontrolan terhadap resiko karena dampak yang ditimbulkan cukup berat. Selanjutnya, yang terakhir itu ada operational risk dengan tingkat poin tertinggi yang harus dicegah dan diatasi adalah usaha atau produk yang beroperasi mengalami kegagalan secara langsung maupun tidak langsung dengan poin sebesar 19. Untuk resiko seperti ini yang harus dilakukan oleh PT Telkom adalah melakukan pengontrolan terhadap risiko karena dampak yang ditimbulkan cukup berat. Next. Kayaknya di sini ada analisis teori pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam membuat keputusan dalam organisasi. Yang pertama itu ada menggambarkan dan mengenali masalah serta kesempatan. Pada tahap pertama ini, manajer PT Telkom harus mengenali permasalahan dengan cara mengidentifikasi masalah serta peluang kesempatannya dengan memanfaatkan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan proses operasi di PT Telkom. Manajer dapat dengan mudah melaksanakan tahapan ini. Pada saat mengidentifikasi, manajer harus memahami permasalahan dan menyatakan dasarnya dengan menganalisis perubahan apa saja yang terjadi ketika permasalahan tersebut sedang berlangsung. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menganalisis tindakan alternatif, mengestimasi pengaruhnya dan masalah atau kesempatan. Nah, pada tahap kedua ini, manajer PT Telkom harus menentukan solusi alternatif yang kira-kira mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Manajer sebaiknya merumuskan semua alternatif solusi yang memungkinkan tanpa terkecuali untuk menyelesaikan masalah. Manajer harus merumuskan semua solusi alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, manajer dapat menilai tingkat efektivitas dari setiap alternatif solusi. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih tindakan yang lebih disukai. Nah, pada tahapan ketiga ini merupakan tahapan yang paling penting karena manajer harus memilih satu alternatif saja dari beberapa alternatif yang tersedia. Setelah manajer PT Telkom mendapatkan beberapa solusi yang memungkinkan, manajer bisa langsung untuk memilih alternatif tindakan yang lebih disukai. Satu alternatif tersebut dipilih oleh manajer harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Alternatif yang dipilih oleh manajer tentunya harus bersifat optimal dan memuaskan. Nah, yang keempat itu ada mengimplikasikan tindakan yang lebih disukai. Pada tahap keempat ini, manajer PT Telkom melanjutkan alternatif solusi yang telah ditentukan dan dengan mengimplementasikannya. Pada hal ini, manajer harus memperhitungkan berbagai ketidakpastian yang akan muncul serta bahayanya sebagai konsekuensi dalam alternatif solusi keputusan. Kemudian yang kelima itu adalah mengevaluasi hasil dan kelanjutannya sebagaimana diperlukan. Nah, di tahap terakhir ini, manajer PT Telkom akan mengevaluasi kelanjutannya dengan melakukan penilaian terhadap hasil implementasi yang telah dijalankan. Manajer dapat menilai apakah implementasi yang telah dilakukan tersebut cukup baik dan efektif. Selain itu, manajer juga dapat menilai apakah alternatif solusi yang dipilih dalam pengambilan keputusan ini membuahkan hasil sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan keputusan. Terdapat 3 macam lingkungan keputusan yang dialami oleh PT Telkom. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan keputusan di mana perusahaan PT Telkom mengalami kondisi ketidakpastian. Mengalami kondisi kepastian. Dalam lingkungan ini, manajer PT Telkom sudah memiliki informasi yang lengkap sehingga mudah untuk mengambil keputusan dan mengontrol permasalahan tersebut. Contoh pengambilan keputusan yang dialami oleh PT Telkom pada saat kondisi lingkungan tertentu adalah saat perusahaan ingin menentukan banyaknya jumlah masing-masing produk yang harus dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan di atas bersifat pasti sehingga mudah untuk dianalisa, seperti biaya produksi, kapasitas, waktu, dan sumber daya. Yang kedua itu mengambil resiko lingkungan, di mana perusahaan PT Telkom mengambil kondisi yang beresiko. Dalam lingkungan ini, informasi yang didapatkan manajer PT Telkom masih terbatas dan tidak selengkap kondisi kepastian, sehingga sedikit sulit bagi seorang manajer untuk mengambil keputusan. Contoh pengambilan keputusan yang dialami PT Telkom pada saat kondisi mengambil resiko adalah saat perusahaan menyimpan sebagian asetnya dengan pilihan ingin disimpan dalam bentuk saham atau deposito. Maka manajer harus mempertimbangkan dengan matang karena pada kondisi beresiko ini dapat membuahkan dua hasil, yaitu berhasil atau gagal. Manajer harus bisa mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti keuntungan yang akan didapatkan, serta lajunya pertumbuhan ekonomi atau suku bunganya. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan tidak pasti, di mana perusahaan PT Telkom mengalami kondisi yang tidak memiliki kepastian. Dalam lingkungan ini, manajer tidak memiliki informasi sedikit pun sehingga sulit untuk melakukan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika PT Telkom Indonesia sedang berada pada kondisi lingkungan yang tidak pasti, manajer akan mengambil keputusan yang secara spekulatif yang harus mengandalkan intuisi dan feeling. Contohnya, pengambilan keputusan yang mungkin dialami PT Telkom ini adalah saat perusahaan ingin memasarkan produk
baru berupa smartphone misalnya. Karena selama ini PT Telkom bergerak di bidang telekomunikasi dan jaringan, maka manajer tidak bisa memperkirakan apakah produk smartphone yang ditawarkan tersebut dapat laku di pasaran. Manajer juga tidak mampu untuk menetapkan apa saja kemungkinan yang terjadi setelah ia mengambil keputusan tersebut. Next. Nah, berikut ada bentuk-bentuk keputusan. Yang pertama itu adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Merupakan keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, sehingga dapat disebutkan dengan program. Dikarenakan keputusan ini sifatnya sudah terprogram, maka ia diutamakan untuk manajemen dengan tingkat rendah tanpa harus campur tangan dari atasan maupun middle management. Keputusan terprogram biasanya menyangkut pengambilan keputusan untuk pemecahan permasalahan yang sifatnya teknis. Yang kedua itu ada keputusan tidak terprogram. Untuk keputusan tidak terprogram ini sifatnya jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Keputusan ini tidak selalu terjadi dan tidak pernah berulang-ulang secara rutin seperti keputusan terprogram. Dikarenakan keputusan ini sifatnya tidak terstruktur dan cukup sulit, maka ia diutamakan untuk manajemen dengan tingkat yang sudah berpengalaman seperti para manajer dan pejabat atasan. Informasi dan data-data yang digunakan dalam keputusan terprogram biasanya berasal dari lingkungan di luar PT Telkom dan tentunya tidak mudah untuk didapatkan. Keputusan ini seringkali muncul secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi mendesak yang perlu ditindaklanjuti dengan segera untuk memecahkan permasalahan. Dengan kata lain, keputusan tidak terprogram ini membutuhkan penanganan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena sebelumnya belum ada program yang distrukturkan untuk menangani permasalahan tersebut. Berikut terdapat contoh-contoh kasus yang dapat menggunakan bentuk keputusan tidak terprogram adalah menyelesaikan kasus untuk rasa dari para masyarakat atau gerakan demonstrasi. Yang kedua itu adalah memutuskan untuk membuka pabrik atau cabang baru secara mendadak, dan yang terakhir itu adalah merelokasi atau memindahkan lokasi kantor pusat ke kota lain. Baik, selanjutnya itu ada teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penilaian situasi, di mana maksudnya itu sebagai salah satu perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi PT Telkom juga terus berusaha untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Namun adanya pandemi ini juga memberikan suatu kesempatan dan tentunya menjadi peluang bagi PT Telkom karena dapat meningkatkan kinerja yang baik serta dapat melahirkan suatu inovasi yang baru terhadap produk dan layanan. Dan yang kedua itu ada analisis persoalan. Itu misalnya ada kurangnya perencanaan keuangan yang tepat pada PT Telkom mengenai arus kas perusahaan, yang dimana maksudnya itu dapat menyebabkan keadaan arus kas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga mengakibatkan terjadinya pinjaman tidak terencana. Dan yang ketiga itu ada analisis keputusan. Seperti yang kita ketahui, memutuskan untuk bekerja sama dengan tujuan dapat kita untuk menghadirkan beragam siaran, misalnya seperti menarik bagi para penonton atau lebih tepatnya dengan adanya kerjasama. Ini menjadi suatu keputusan terbaik bagi PT Telkom untuk memperluas telekomunikasi dan informatika bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada analisis persoalan. Itu adanya potensi kebakaran misalnya pada gedung Telkom yang menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi perusahaan, serta akses jaringan telekomunikasi yang terhambat dapat meliputi koneksi atau suatu yang dinamakan analisis persoalan potensial. Next slide. Selanjutnya itu ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada certainty, di mana itu maksudnya dengan adanya e-service, perusahaan dapat mengetahui dan menampung langsung keluhan tersebut, sehingga dapat untuk segera ditangani dan guna untuk pengembangan sistem perusahaan yang lebih baik lagi, sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan suatu keuntungan pada kedua belah pihak tertentu. Dan yang kedua itu ada risk, di mana risk ini bertujuan untuk meningkatkan suatu valuation yang lebih baik pada perusahaan. Dan berpandangan bisnis, pangkalan data lebih berpotensi memberikan suatu penilaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan bisnis yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada uncertainty, di mana itu dapat membuat suatu inovasi dan terus mengembangkan kualitas serta kinerja perusahaannya, dan keputusan perusahaan tertentu dapat mengembangkan serta memperluas jaringan akses digital dengan terdapat keterbatasan tertentu. Dan yang terakhir itu ada of conflict, di mana itu
Misalnya dengan adanya suatu tuduhan pada PT Telkom tertentu, sehingga namun keputusan ini masih belum diputuskan oleh hukum, tetapi disebabkan pilot atau lebih tepatnya PT Telkom sedang memiliki suatu hutang miliaran. Dengan begitu, jika PT Telkom mau membayar utang tersebut, maka masalah itulah yang akan diselesaikan dan status pilot pun tidak akan mencantumkan pada PT Telkom, itulah yang dinamakan oleh konflik. Next slide. Selanjutnya itu ada risk attitudes, itu seperti memiliki suatu sifat yang neutral, di mana risk attitudes ini bersifat dengan menciptakan suatu hal yang baru, istilahnya seperti membuat pangkalan dan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar dari bisnis telekomunikasi tersebut. Next slide. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, pada intinya PT Telkom Indonesia ini merupakan suatu badan milik usaha yang bergerak di bidang jaringan ataupun komunikasi untuk memberikan suatu layanan kepada masyarakat, dan juga dibagi menjadi oleh 5 tahap, di mana tahap pertama ada identifikasi, di mana maksudnya itu seperti dengan memahami kerangka kerja bisnis dan mengetahui keterkaitan antar risiko. Yang kedua itu ada assessment, di mana maksudnya itu dapat menilai secara manual melalui lembaran kuesioner. Dan yang ketiga itu ada treatment, itu dapat memilih alternatif yang dapat digunakan oleh penanganan risiko, misalnya seperti berdiskusi dengan direksi perusahaan. Dan yang keempat itu ada monitor, mencatat alternatif penanganan yang telah dijalankan dengan konsisten. Dan yang terakhir itu ada reporting, di mana melaporkan hasil pemantauan dan alternatif penanganan yang telah dijalankan. Di dalam analisis risiko, pemetaan juga sangat diperlukan, karena di mana maksudnya itu dapat menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Jika terjadi suatu ancaman keamanan, kemungkinan suatu risiko tersebut akan mengakibatkan suatu keburukan. Oleh karena itu, sebab keputusan yang salah akan mengakibatkan kegagalan yang mencapai tujuan yang kesalahan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika keputusan tersebut benar, maka akan membawa perusahaan pada keuntungan. Adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama, identifikasi terhadap risiko itu, di mana maksudnya itu dapat memantau efektivitas kinerja perusahaan, karena perusahaan tersebut dapat mengalami suatu risiko yang lebih banyak. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula jenis risiko yang akan dihadapi. Agar tingkat risiko pada dasarnya, di mana maksudnya itu dengan meningkatkan earning per share atau kualitas laba, di mana maksudnya itu dapat semakin meningkat para investor yang menanam saham pada PT Telkom Indonesia, sehingga dapat return pada periode selanjutnya, sehingga perusahaan juga tidak akan mengalami suatu kerugian. Selanjutnya itu dapat mengurangi beberapa risiko yang mungkin terjadi pada operasional, di mana maksudnya itu dapat diluncurkan agar tidak terjadi kebocoran suatu informasi atau data-data penting, dan memberikan suatu pelatihan pada karyawan. Juga dapat mengambil berkaitan dengan teori pengambilan keputusan, di mana maksudnya itu dengan adanya training ini, maka dapat manajer dan pemimpin diharapkan mengambil sebuah keputusan yang optimal bagi PT Telkom Indonesia dengan juga cepat dan tepat. Next slide. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada terjadi kesalahan. Terima kasih.